Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Pianira. Di kesempatan kali ini tutorial kerja ya. Ini mau betulin WC yang airnya selalu keluar di sini ya. Airnya selalu keluar di sini, meleleh. Jadi dia punya sistem internal fitting itu siphon dia dah bocor, dah tak boleh tutup dia punya air. Jadi air dia terus jalan masuk ke tanda ini dan tidak boleh berhenti. Nah, ini nanti kita akan tukar baru dengan mode yang berbeda. Jadi kita akan buka dulu dia punya sistem atau tangki dia. Kita buka, ada screw nut di sini. Ini kira two phase ya, dua 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 biji lah. Jadi tak jadi satu. Jadi ini boleh buka dia punya sistem atau tangki dia. Ada yang one piece tuh yang tangki dia melekat dengan jamban dia atau WC. Yang ini two piece ya, jadi tidak melekat, cuma diikat dengan skru PVC. Jadi kita buka dulu untuk memudahkan kita, atau kita boleh menukar dia punya siphon dan dia punya bola sistem dia. Nah, caranya seperti ini. Kalau kita ada jamban atau WC duduk yang ada rosak, air dia meleleh, kita boleh tukar sendiri dengan cara seperti ini. Ini dia diletak gam ya, dekat silikon. Ada satu lagi yang belum kita buka, dia punya flexible hose atau kayak lembek dia. Jadi ikatan dia punya nut dengan flexible hose. Jadi kita buka dulu agar kita boleh mencabut atau mengeluarkan dia punya tangki jamban nih. Selepas sudah buka, kita tinggal angkat naik saja, dan kita akan membuka dia punya internal fitting, dia punya siphon, dan juga dia punya bola atau PVC ball valve assistant nih. Nah, bentuknya seperti ini modelnya bermacam-macam, dan untuk mencari mode yang sama sejenisnya agak susah. Jadi kita akan tukar dengan mode yang lain, tapi dengan dia punya penutup tuh harus sama dia punya lubang dan juga tekan dia atau pressure dia. Oke, sudah kita buka dia punya siphon. Bentuk siphonnya seperti ini. Ini untuk menahan air agar tidak bisa keluar ke tandas ya. Nanti bila kita tekan atau kita press, dia akan keluar. Nah, ini pelampung dia atau bola sistem dia yang ini. Ya, ini pun dah rusak, kita tukar lagi sekali lah. Ya, bentuknya kalau dah buang semua, ada buka semua tuh seperti itu. Ada 5 lubang, 2 lubang skru, model 2 lubang overflow, dan 2 lubang untuk satu bola sistem inlet dan juga overflow, dan juga yang satu lagi adalah untuk siphon yang dia punya lubang yang besar, dia 2 inci. Kemudian kita bersihkan dulu daripada air atau kotoran yang ada di dalam tangki ini. Tangki ini dah dirubah atau di repair atau diperbaiki banyak kali, dan dia letakkan gam seperti itu untuk biar tidak bergoyang. Nah, selepas kita bersihkan menggunakan kain ataupun tisu, baru kita pasang yang baru seperti ini. Dan untuk mencari mode ini kita harus sama dengan dia punya mode yang lama, kurang lebih lah, sebab kadang button tuh tak sama di tekanan. Oke, kita mulakan dia punya ini pengikat tangki dengan jamban dia. Kita masukkan dulu. Dia ini ada beberapa jenis ya, ada yang letak diikat satu di bawah jamban, ada yang diikat sekali dengan tangki dia. Yang ini mode dia punya ikat di jamban. Jadi nanti kita ikat di akhir masa untuk pemasangan, atau boleh kita ikat dulu, kita letakkan dulu baru boleh masuk. Nah, seperti ini. Yang bagus kita lekatkan dulu di lubang kecil tuh, biar nanti
bila kita dah pasang siphon tuh kita tak susah masukkan dia lah. Di sini dia ada rubber atau getah hitam ya. Jadi untuk menahan kebocoran. Kita boleh letakkan silikon atau tidak, itu tergantung kita atau pilihan kita. Sebenarnya sudah ada raba atau getah, kalau kita ikat kuat mungkin kalau getah baru tuh oke lah. Nah ini kita pasang dia punya siphon atau dia punya penahan air agar tidak turun terus bila tidak ditekan. Nih ukuran dia ini biasa, yang ini ada dua jenis ya, ada yang 2 inci dan juga 1,5. Yang ini dia punya mode ini adalah 2 inci. Nah selepas itu kita ikat seperti ini, kita masukkan seperti ini, kemudian kita ikat. Untuk membeli internal fitting ini kita boleh mencari yang sama dengan dia mode dia punya tandas atau maksudnya mode dia punya jamban dan juga dia punya penutup. Nah ini yang penting. Kadang-kadang mode itu saya pun boleh masuk, boleh pakai, coba nanti penutup tekan dia itu kadang ada yang besar, ada yang kecil, jadi takut nanti tak ngam. Jadi untuk mode ini mode orin ya, dia agak susah sedikit cari barang untuk kena order, dan dia punya lubang penutup itu agak besar, jadi tidak sama dengan yang biasa, yang standar itu biasanya kecil dia punya lubang tuh, tak sampai 2 inci ya. Kalau ini penutup nih sampai 2 inci. Untuk dia punya siphon sendiri dia ada 2 jenis ya, ada yang 1,5 dan juga ada 2 inci. Yang ini 2 inci. Untuk standarnya memang 1,5 dengan 2 inci lah. Oke, selepas kita pasang macam ini, oke, kita letakkan getah dulu di belakang dia atau rubber atau sepan penahan kebocoran. Selepas itu baru kita pasang dia punya bola inlet dia, bola dia. Nah, ini ada kotoran gam yang masih ada tersisa ini. Dulu yang orang lama tuh diletakkan gam ini untuk berjaga-jaga agar tidak bergoyang tapi kelihatan tidak cantik. Nah, jadi kami pakai gam yang tak kering ya, bukan silikon. Mungkin kalau silikon tak berapa nampak. Oke, kita pasang yang bola dia. Nah ini bola dia untuk otomatis air masuk ya, jadi bila dia udah penuh mengikut ukuran dia akan berhenti sendiri. Nah seperti itu. Oke, untuk mengganti internal fitting seperti siphon yang untuk menekan pump jirus air ini yang dekat tengah nih ya, dia punya ukuran ini ada 2 jenis ya, 1,5 dan 2 inci. Jadi untuk membeli internal fitting ini harus kita lihat dulu ukuran dia, jadi jangan salah beli nanti tak boleh dipasang, ada yang lebih longgar ataupun tak boleh masuk. Jadi kita perlu membuka dulu baru kita boleh tahu dia punya ukuran tuh berapa. Jadi ini yang penting untuk mengganti internal fitting seperti siphon. Untuk bola ataupun inlet air masuk untuk tangki ini ada bermacam-macam jenis. Kita lihat posisi atau ke bentuk daripada tangki sistem ini baru boleh kita nak beli macam mana dia punya bentuk. Jangan terlalu besar kalau dia punya tangki ini kecil sangat. Jadi kita kalau boleh ikutkan dengan mode yang sedia ada kalau ada lah. Kalau tak ada kita kena modifikasi atau cari mode yang lain dengan kurang lebih bentuk dan ukuran dia yang sama seperti itu. Oke, nanti kita lanjut saja ke pemasangan dia punya pengikat. Nah ini pengikat antara tangki dan juga jamban dia atau WC dia. Dia sekarang menggunakan BBC ya kebanyakan. Kalau dulu ada yang pakai besi pekarat, sekarang dia gunakan kebanyakan tuh
gunakan PVC plastik, jadi dia senang. Bila kita nak tukar tuh dia akan senang untuk kita membuka. Kalau kita dulu macam yang dulu dia pakai besi itu, bila dah berkarat tuh kita nak buka saja dah mengambil masa yang lama sebab dia berkarat. Skru nut dia sudah tidak berpusing. Oke, selepas siap kita masukkan atau kita pasang balik seperti sedia kala dengan meletakkan rapuh di bawah tangki itu ya. Nah, nanti kita selepas itu kita ikat dia punya pengikat antara tangki dan juga WC itu. Nah, seperti ini kita ikat seperti ini dulu, kita kencangkan. Kalau boleh kita ikat yang sebelah kiri atau sebelah sana dulu. Jadi nanti yang sebelah kanan ini yang saya ikat nih, nanti dia akan senang untuk mengikat karena posisi dia ada di kanan. Jadi untuk yang di kiri, sebelah kiri itu kita biasa menggunakan tangan kiri atau tempat dia agak sempit. Kalau kita gunakan yang kita ikat yang sebelah sini itu, yang kiri itu kalau boleh kita ikat dulu, kasih kita kuat dulu, baru kita ikat sebelah kanan. Nanti kita tinggal menekan saja, nanti dia punya nut tuh akan kuat dan tidak bergoyang. Nah, seperti itu, dan kita pasang fleksibel dan sudah siap seperti ini. Kita boleh masukkan air. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.